Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Kita berdoa setiap saat, mudah-mudahan kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan beserta orang-orang yang saleh, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dari Allah, kita mendapatkan kemudahan untuk beramal saleh. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan ibadah puasa beberapa hari. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, dan mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan kepada seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Wabil khusus kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibni Adam khata'un, bahwa setiap anak keturunan Nabi Adam alaihi salam khata'un, pasti bersalah. Atau setiap anak cucu Adam pasti berdosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah at-tawwabun, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau anak cucu Adam berdosa, maka solusi yang terbaik adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapapun dosa yang dilakukan oleh anak cucu Adam, maka kalau dia bertaubat, maka akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim,
dahulu ada kisah menarik yang harus kita pahami sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu ada di kalangan Bani Israel ada seseorang yang membunuh sampai 99 orang. Padahal kita memahami jangankan membunuh 99 orang, membunuh satu orang pun dosanya sangat besar. Apalagi membunuh 10 orang, atau membunuh 20 orang, atau bahkan membunuh 50 orang. Lah ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ada orang sebelum kita yang terjadi di zaman Bani Israel, seseorang membunuh sampai 99 orang. Kemudian di dalam hatinya dia ingin taubat kepada Allah karena mengetahui setinggi dosa apapun, sebesar dosa apapun, sebanyak dosa apapun, kalau kita taubat, maka Allah akan menerima taubat kita. Akhirnya orang yang membunuh 99 orang ini mencari orang yang paling pintar untuk dia tanya. Namun qadarullah, dia mencari orang yang berilmu, dia mendapatkan seorang rahib. Seorang rahib, kalau kita kenal adalah orang yang ahli ibadah. Ditanya, wahai rahib, wahai fulan, saya ini telah membunuh 99 orang. Dosaku sangat besar. Namun saya ingin taubat. Saya ingin agar dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Kira-kira kalau saya ingin taubat, bisa apa tidak fulan? Kebetulan yang ditanya adalah seorang rahib, seorang pendeta, ahli ibadah, tetapi tidak banyak memiliki ilmu. Kemudian rahib ini menjawab, wahai fulan, Anda yang telah membunuh 99 orang, kalau Anda taubat, tidak mungkin diterima oleh Allah. Kalau bahasa lainnya adalah tidak diterima taubat Anda. Akhirnya orang yang tadi membunuh 99 marah, kepingin taubat, namun dijawab tidak diterima taubatnya. Dikatakan dosanya sangat banyak, akhirnya orang ini dibunuh. Rahib ini dibunuh, sehingga lengkaplah dia telah membunuh 100 orang. Bisa kita bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah, orang sebelum kita ini membunuh 100 orang. Dosanya Masya Allah betapa besar. Nanti kita akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat hambanya kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya setelah dia membunuh 1 orang lagi sehingga lengkap dia membunuh 100 orang, akhirnya dia berjalan lagi mencari orang yang bisa memberi jawaban yang dia tanyakan. Akhirnya ditunjukkan oleh masyarakat ada 1 orang yang Anda harus bertanya kepada dia. Kemudian ditunjukkan orang yang telah membunuh 100 orang ini, ditunjukkan kepada seorang alim, kepada orang yang berilmu. Akhirnya bertanya, wahai alim, saya telah membunuh 100 orang. Kalau saya ini taubat, apakah diterima? Apakah dosa-dosa saya bisa diampuni? Maka kata seorang alim bilang, na'am, ya bisa. Anda meskipun telah membunuh 100 orang, kalau Anda mau taubat, pasti diterima taubatnya oleh Allah. Allah Maha Pengampun. Dosa sebanyak apapun kalau Anda taubat,
taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang alim ini bilang, tapi ada syaratnya. Kalau Anda berdosa, kemudian agar tobatnya diterima, ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah Anda harus hijrah. Anda harus pindah dari tempat komunitas yang di situ Anda berbuat maksiat menuju masyarakat yang di sana banyak orang beribadah. Anda silakan pergi ke sebuah tempat bi'ardin kada wa kada. Anda harus mendatangi di sebuah tempat yang di sana banyak mayoritas orang pada beribadah. Maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Akhirnya orang yang berbuat dosa ini sambil membunuh 100 orang mendengarkan nasihatnya. Akhirnya dia berjalan menuju tempat yang di sana banyak orang beribadah. Qadarullah di tengah perjalanan antara dia berbuat maksiat menuju negeri taubat, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut yang akhirnya orang ini meninggal. Orang ini meninggal padahal belum beramal soleh sedikit pun. Namun dalam hatinya dia sudah niat ingin taubat. Dosanya yang sangat besar, dia yakin diberitahu oleh orang alim dosanya akan diampuni kalau taubat kepada Allah dengan meninggalkan negeri yang di situ banyak bermaksiat menuju tempat di mana banyak orang beribadah. Ketika orang ini mati, hadirin yang dimuliakan Allah, tiba-tiba datang malaikatur rahmah dan datang malaikat adab. Ada dua malaikat, yang pertama adalah malaikat rahmah dan yang kedua adalah malaikat adab. Kata malaikat adab, orang ini akan dibawa ke neraka. Karena kata malaikat adab, orang ini belum berbuat kebaikan sekecil apapun. Namun malaikat rahmat bilang, wahai malaikat adab, meskipun dia belum beramal sekecil apapun dari dia berbuat dosa, namun dia telah taubat. Akhirnya malaikat rahmat dengan malaikat adab berbeda pendapat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang ketiga ala suratil bashar, dengan bentuk manusia. Kemudian malaikat ketiga ini bilang, saya diutus oleh Allah untuk menjadi penengah atas permasalahan Anda berdua. Baik, kata malaikat adab, orang ini harus dibawa ke neraka kalau belum beramal sekecil apapun. Kata malaikat rahmat, akan saya bawa ke surga karena dia telah taubat. Maka malaikat yang ketiga ini bilang, baik, kita ukur. Kita ukur kalau orang ini sekarang posisinya dekat dari tempat di mana dia berbuat maksiat, maka dia masuk kategori calon penghuni neraka. Namun kalau posisi orang ini yang katanya taubat lebih dekat dari tempat di mana orang-orang beribadah dan dia ingin beribadah, maka dia termasuk orang yang baik yang akan dimasukkan ke dalam jannah. Qadarullah, hadirin yang dimuliakan Allah, meskipun baru perjalanan setengah, Allah dekatkan orang ini menuju tempat dia berhijrah. Akhirnya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, apa yang membuat dosa-dosa kita diampuni? Yang membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah adalah kalau kita berbuat maksiat, kalau kita berbuat dosa, segera, jangan ditunda, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi di awal saya sampaikan hadis riwayat At-Tirmidzi, namanya manusia kita pasti berbuat dosa.
Karena yang bersabda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khatta'un, semua anak cucu Adam pasti bersalah, pasti berdosa, tidak mungkin tidak. Wa khairul khatta'in, di antara orang-orang yang salah yang paling baik adalah at-tawwabun, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang saya sampaikan tadi Bukhari Muslim menjadi dalil kita tidak usah putus asa sekiranya kita berbuat dosa dan maksiat, meskipun dosa kita setinggi langit, setinggi gunung, kalau kita bertaubat kepada Allah dengan benar, Allah akan menerima taubat kita. Meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan, meskipun dosa kita sebanyak butiran pasir di pantai, selama kita kembali kepada Allah belum meninggal, maka Allah akan menerima taubat kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Bersedekah, sekali lagi bersedekah akan menghapus dosa. Bersedekah akan menghapus kesalahan, sebagaimana air bisa memadamkan api. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau sampaikan hadis riwayat Muslim tentang keajaiban sedekah. Di samping sedekah ini menghapus dosa-dosa kita, ternyata sedekah membuat pelakunya menjadi calon penghuni surga. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan saya sampaikan, ternyata sedekah itu di samping menghapuskan dosa kita, juga membuat kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'atni miskinah. Suatu hari datang seorang tamu, dan tamunya ini adalah seorang wanita yang miskin. Wa tahmilu ibnataini laha. Wanita yang miskin ini datang bersama dua anak perempuannya, dan tiga-tiganya sedang dalam keadaan lapar. Tiga-tiganya miskin, tiga-tiganya lapar, dan tiga-tiganya ingin diberi makan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bahagia di muka bumi ini, dan keluarga yang paling bahagia di muka bumi ini adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di rumah mereka hampir sering tidak ada makanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling mulia, keluarga nabi-nabi yang paling mulia, ternyata hariannya hampir tidak dijumpai makanan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, ada tamu yang minta makan, kemudian kata Aisyah, fa'at amtuha thalatha tamaratin. Ada tamu datang, tamu miskin minta makan,
ternyata di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada makanan kecuali hanya ada 3 butir kurma. Hadis Muslim ini juga menjelaskan kepada kita tentang siapa yang disebut dengan orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang meminta sekedar untuk menghilangkan laparnya. Kayak kasus tadi hadis riwayat Muslim, dia minta makanan untuk dia makan, bukan untuk memperkaya. Kalau meminta untuk memperkaya itu bukan namanya miskin. Karena dicontohkan dalam hadis Muslim ini, seorang wanita dengan 2 anaknya minta karena lapar. Kalau sudah selesai pulang, tidak minta lagi. Nanti kalau datang, misalnya siang hari lapar, minta lagi, setelah itu selesai. Jadi meminta hanya untuk sekedar menghilangkan lapar. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ibu tadi menerima 3 butir kurma. 2 butir kurma dia berikan kepada 2 anak perempuannya. Maka tinggal 1 kurma hadirin. Ketika tinggal 1 kurma, hampir saja disantap oleh ibunya. Karena pantas ibunya juga lapar. Tiba-tiba 2 anaknya minta lagi. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, kurma yang harusnya jatahnya ibu, akhirnya ibunya ngalah, tidak makan, dia berikan kepada 2 anak perempuan. Akhirnya kurmanya dibelah menjadi 2. Separuh pertama untuk anak pertama perempuan, separuh kedua untuk anak yang kedua. Kata Aisyah, a'jabani sya'nuha. Kata Aisyah, demi Allah, kejadian tadi sangat menyentuh hati. Kejadian tadi yang seorang ibu berbagi kurma kepada 2 anak perempuan sangat menusuk hati, sangat kasihan. Betapa dia mau berbagi padahal dia lapar. Betapa dia mau berbagi padahal dia membutuhkan. Dia bersedekah tidak banyak, tidak besar, hanya sebutir kurma dia bagi 2. Akhirnya Aisyah sedih, kasihan melihat ibu tersebut. Ketika 3-3-nya pulang, ibu tadi dan 2 anak ini pulang, sudah selesai makan kurma masing-masing. 1,5 kecuali ibunya tidak makan. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW datang. Ketika datang, maka bersegera Aisyah radhiyallahu anha melaporkan, wahai Nabi, ketahuilah baru saja ada tamu, seorang wanita, seorang ibu yang lapar, bersama 2 anak perempuannya yang lapar. Kebetulan di rumah tidak ada makanan, hanya ada 3 butir kurma. Saya berikan semuanya. Ibunya ngasih makan kepada 2 anak perempuannya dan 1 jatah dia bagi berdua. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, itulah hebatnya sedekah. Nabi SAW berkomentar, qad aujaballahu laha biha al-jannah. Demi Allah, wanita tadi yang mau bersedekah dengan 1 butir kurma, demi Allah wanita ini wajib masuk surga. Au a'taqaha biha minan nar. Demi Allah, Masya Allah, wanita ini tidak boleh masuk neraka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sedekah di samping menghapus dosa-dosa kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu menghapus dosa, juga sedekah itu membuat seseorang dicalonkan menjadi penghuni surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang yang berbuat dosa tidak usah berputus asa. Di samping dia bertaubat, tentunya banyak amalan-amalan yang membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah,
kita bersedekah pun membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada wanita-wanita Ansor. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, para sahabat bertanya, "Lima ya Rasulullah? Mengapa wahai Rasulullah kok bisa penduduk neraka kebanyakan wanita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Li'annahunna yakfurnal ashira." Karena kebanyakan wanita tidak bersyukur atas pemberian suami. Mengapa? Karena fitnah bagi perempuan adalah harta. Banyak wanita yang tergila-gila dengan harta. Banyak wanita yang istilahnya bermasalah karena harta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati hendaknya para wanita memperbanyak bersedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita gemar bersedekah dan memberi kita hidayah segera bertaubat agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan alhamdulillah kita juga berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.